Halo pemirsa, bersama saya Armin Gita, kita tiba di episode ke-7 dari Gudang Ada Talks. Kali ini kita akan membahas bagaimana kolaborasi prinsipal pemilik brand dengan penyedia layanan B2B digital seperti Gudang Ada dapat memberikan impact yang powerful untuk bisnis Anda di periode Ramadan 2023. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Armin Gita di episode ke-7 Gudang Ada Talks. Topik kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kolaborasi principals dengan penyedia layanan digital B2B dapat memberikan dampak yang powerful untuk bisnis Anda khususnya di momen festif seperti Ramadan 2023. Bersama saya hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber cantik-cantik. Yang pertama Cynthia Larasanti, SVP Strategic Partnership dari Gudang Ada. Apa kabar Mbak Cynthia? Baik. Baik ya. Ya. Yang kedua, Veronica Utami, Marketing Director Frisian Flag Indonesia. Apa kabar Mbak Utami? Sehat, luar biasa. Sehat, luar biasa. Oke, terima kasih sudah hadir bersama. Hari ini kita akan kulik-kulik ya, khususnya bagaimana strategi prinsipal dan juga penyedia layanan B2B itu bisa membantu para pedagang untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di momen festif. Yang pertama saya ingin ke Mbak Utami dulu. Mbak Utami, kalau bicara asupan nutrisi buat anak Indonesia, termasuk saya, kayaknya nggak bisa lepas nih dari produk-produk Frisian Flag, karena kan kayaknya udah lama gitu kan. Boleh cerita perjalanan Frisian Flag di market Indonesia itu seperti apa sama? Oke. Pertama-tama terima kasih sudah menjadi pengguna setia Frisian Flag, sehingga tumbuh hebat, keren, sukses seperti sekarang ini. Terima kasih. Frisian Flag Indonesia sudah ada di market ini 100 tahun nih Mas Armin. Jadi 1 abad? 1 abad. Oke. Iya, kita baru merayakan 1 abad kemarin, tahun lalu 2022. Nah, sepanjang perjalanan ini sudah banyak sekali hal yang kita lakukan, baik dari segi portfolio, inovasi, tapi juga mengerti kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Karena research kita tuh sangat thorough, kita baru mengeluarkan Revive SINAT's finding, ini scientific study terhadap 13.000 anak di Asia, majority Indonesian. So we know very detail on what are the gaps, what are the needs that we need to fulfill from the innovation atau portfolio perspective. Sehingga memang produk-produk kita di Frisian Flag dalam berbagai format didesain untuk mencukupi kebutuhan anak Indonesia dari segi nutrisi. Dan komitmen kita nggak berhenti di situ. Kita sedang membangun factory terbesar dalam sejarahnya Royal Friesland Campina Global, ditaruhnya di Indonesia karena kita tahu masyarakat Indonesia itu akan sangat butuh. Di mana lokasinya? Di Cikarang. Cikarang. Nanti kita main ke sana kapan-kapan. Saya tunggu undangannya. Terima kasih. Nah, 1 abad gitu kan perjalanan. Tentunya udah berulang kali dong memasuki periode festif kayak Ramadan gitu kan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan pandemi, tentunya Ramadan kali ini rasanya menjadi momen Ramadan yang mobilitasnya tinggi, fleksibilitasnya lebih bagus dibandingkan tahun-tahun gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan industri produk diri gitu khususnya, seperti apa Frisian Flag Indonesia melihat lanskap industrinya kali ini? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Kita melihat bahwa sebenarnya konsumsi masyarakat Indonesia akan susu tuh masih jauh di bawah rata-rata average other countries dan global gitu. Dan pada saat yang bersamaan juga pemerintah sekarang sedang menggalakkan animal-led protein. Animal-led protein. Karena ini dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan gizi seimbang. Nah, ini adalah opportunity yang baik sekali dan kita juga melihat selama COVID, kebiasaan mengkonsumsi diri terakselerasi karena masyarakat makin sadar bahwa saya butuh asupan yang jauh lebih bergizi untuk membangun daya tahan. Jadi memang ada akselerasi consumptions dan festif semenjak tahun lalu itu juga menjadi kembali festif yang lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah pandemi. Kita di rumah sekarang udah silaturahmi lagi, balik lagi, on the go. Dan specifically tahun ini PPKM sudah fully dicabut. Ini masyarakat tidak hanya merayakan festif tapi juga going out gitu. Jadi bagaimana portfolio kita di Frisian Flag bisa membantu masyarakat untuk festif sendiri, sahur maupun buka, tapi juga ada format-format yang bisa ready to drink, convenient and comfortable dimanapun mereka perlu mengkonsumsi. Oke, saya jadi tertarik. Jadi ada produk-produk unggulan spesifik nggak yang memang disiapkan untuk memasuki momen Ramadan ini? Yes,
Produk unggulan kita yang memang paling sangat festive related adalah kental manis range kita. Oke. Ya, baik yang susu kental manis gold maupun yang coklat ataupun buat yang buka puasa biasanya. Buat buka puasa, pakai yang nikmat dan seger-seger dan manis gitu ya, dicampur puding, buah. Itu seru banget. Tapi juga pas pada sahur juga kita perlu energi kan, boost of energi supaya menang puasanya. Nah, di sini juga bisa pakai kental manis ataupun ready to drink kita yang paling baru nih. Ada apa nih? Nah, kudu cobain nih. Mas, ada yang namanya sereal nih, baru launching banget di sekarang ini menjelang Ramadan. Dan kita ini meramu best ingredient dari oat, raspberry, brown rice dengan vitamin yang komplit supaya tadi siap menang puasa. Jadi sereal itu baru launch di sekarang. Ready to drink sereal untuk either antara sahur ataupun buka puasa juga bisa kan? Yes. Terima kasih Mbak Utami. Saya coba ini sekarang ke Mbak Cynthia ya. Bicara Ramadan dari sudut pandang Gudang Ada sebagai penyedia layanan B2B, seperti apa sih lanskapnya, khususnya kalau kita bicara produk-produk FMCG maupun dairy gitu kan ya? Jadi kalau memang seperti tadi Mas Armin dan Mbak Utami juga udah bilang ya, antusiasme untuk tahun ini cukup besar. Karena ini tahun ini sangat spesial lah, pertama kali PPKM dicabut dan juga pertama kali memang para customer bisa travel dan juga ketemu keluarganya langsung. Nah, makanya antusiasme untuk toko-toko sendiri menyetok barang-barang yang berkaitan dengan festive period ini pun sangat besar gitu. Jadi biasa toko-toko sudah mulai siap-siap dari 2-3 bulan sebelum hari lebarannya sendiri gitu. Terutama untuk susu kental manis tadi ya, banyak sekali dicari oleh toko. Tadi saya dengar 2 sampai bahkan 3 bulan ya? Iya. Jadi seperti apa sih atau kenapa sih para pemilik toko ini nyetok barang itu kayak lama banget nih sebelum, bahkan bulan puasa belum mulai kan? Iya, jadi toko-toko ini of course mereka selalu mau ready ya dengan apapun demand dari masyarakat, kategori produknya seperti apa, mereka mau ketika lebaran sendiri itu sampai, para customer bisa langsung reach toko-toko mereka yang favorit ataupun yang terdekat untuk cari produk-produk yang memang mereka butuhkan. Jangan sampai nanti kalau customer datang ke toko, barangnya habis atau barangnya tidak ada. Nah, di situ di mana Gudang Ada masuk untuk bisa menyediakan pilihan-pilihan kategori produk yang begitu banyak untuk para toko-toko bisa beli dan menyetok barang-barang di toko mereka. Berarti semacam mematchingkan supply and demand, khususnya di momen festif yang lonjakannya sangat tinggi gitu kan. Nah, kalau untuk prinsipal seperti apa sih kolaborasi dan juga keuntungan yang bisa didapatkan untuk kemudian bisa mengarungi momen festif dengan lebih baik? Nah, justru selama festive period ini adalah selalu momen yang paling spesial ya antara Gudang Ada dan dengan para prinsipal gitu. Jadi di sini memang kami kolaborasinya lebih dekat, kami benar-benar rencanakan, mungkin bisa dikatakan 3 bulan sebelum kami sudah ketemu dengan para prinsipal untuk mendiskusikan campaign spesial apa yang bisa kita bawakan melalui online platform Gudang Ada untuk merich toko-tokonya sendiri gitu. Jadi dari situ kita juga menawarkan banyak sekali marketing media tools yang bisa dipakai oleh para prinsipal untuk menaikkan branding mereka, untuk visibility produk mereka juga sendiri, dan juga of course seperti Fridge and Flag yang meluncurkan produk baru mereka yang sereal ini, of course bisa juga menggunakan platform kami untuk mengenalkan produk mereka. Ini menarik karena banyak nih audiens kita itu para marketer juga gitu kan. Boleh sedikit dielaborasi nggak proses diskusi, persiapannya antara Gudang Ada dengan prinsipal itu seperti apa sih? Khususnya memasuki momen Ramadan, karena tadi saya juga dengar 2-3 bulan juga bahkan kan sebelum momen festif sudah mulai ngobrol nih. Ya, jadi memang kita itu memang ada regular discussion dengan para prinsipal, tapi khusus untuk campaign period ini, kami biasanya bertemu langsung dengan prinsipal untuk menanyakan kebutuhan spesifik mereka untuk festive period ini apa. Contoh, campaign apa yang mereka ingin edukasi kepada para toko, produk apa yang ingin mereka luncurkan, dan juga bahkan apakah ada kategori spesifik yang ingin mereka push gitu. Contoh misalkan seperti dairy product, ataupun misalkan mereka ingin push juga untuk personal care. Nah, itu tergantung para prinsipal mereka ingin ke arah mana. Dari situ
kita mulai compile proposal apa yang cocok untuk prinsipal ini, dan juga di situ kita match dengan media tools yang ingin mereka pakai. Contoh untuk prinsipal yang ingin lebih dekat dengan customer mereka dan lebih mentargetkan ya spesifik toko seperti apa yang ingin mereka reach, mereka biasa menggunakan media tools seperti WhatsApp Blast gitu. Akan tetapi untuk prinsipal yang ingin fokus dengan visibility, mereka justru naiknya lebih ke arah branding home banner gitu. Nah, dari home banner ini, begitu customer kita buka aplikasi Gudang Ada, mereka langsung bisa lihat, oh ini brand yang prinsipal ingin tonjolkan. Gitu. Oke. Wah, itu sangat daging semua gitu kan. Tentunya salah satunya juga Frisian Flag Indonesia gitu kan, persiapannya selama 2 bulan terakhir ini. Mbak Utami, kita bicara spesifik momen Ramadan, momen festif. Ada marketing campaign apa nih dari Frisian Flag untuk menyambut momen Ramadan 2023? Ya, spesifik campaign kita daraskan atau anchor based on the benefit yang kita percaya bahwa Frisian Flag bisa deliver ya, yaitu daya tahan. Bagaimana akhirnya kita mengempower atau mengenable masyarakat Indonesia untuk memiliki daya tahan sehingga mereka kuat selama puasa, punya energi yang cukup, punya imunitas yang baik gitu ya, atau punya fokus untuk tetap beraktivitas, mau sekolah, mau bekerja. Jadi campaign ini kita ramu dengan tema menangkan puasamu, siapkan daya tahan dengan Frisian Flag. Oke, dan sama mungkin ya kayak pertanyaan saya ke Mbak Cynthia tadi, buat teman-teman para marketer, bicara Ramadan dari sisi Frisian Flag Indonesia, ada kayak fokus-fokus area mungkin yang memang menjadi sasaran utama lah dari campaign Ramadan 2023 Mbak Utami. Oke, secara garis besar memang kalau kental manis ini produk yang memang sangat besar di Jawa gitu ya. Jadi mungkin Mbak Cynthia juga melihat kalau Gudang Ada itu fokus utamanya masih di Pulau Jawa gitu, karena masyarakat di sini memang pengguna setia gitu. Jadi memang sebaran distribusi maupun intensitas activity baik offline maupun online gitu ya, itu sangat difokuskan di Pulau Jawa dan memang menyasar pedagang tradisional karena ini the biggest contributions untuk pengguna kental manis gitu. Untuk yang ready to drink ini memang lebih banyak area yang Jawa juga besar sekali, tapi di luar Jawa potensinya berkembangnya sangat pesat gitu. Jadi sebaran produk, investasi produk maupun geo-targeting micro marketingnya juga kita balance antara yang Jawa dan luar Jawa. Oke, kalau bicara luar Jawa ada nama-nama kota-kota. Sumatera itu it's our big landscape untuk yang ready to drink. Ini juga possible kita bisa lebih erat lagi ke depannya dengan Gudang Ada. Medan, Palembang, the whole Sumatera is a big, big white space. Oke, ini karena udah disenggol Gudang Adanya gitu. Mbak Cynthia bisa elaborate kayak seperti apa sih perjalanan diskusi kerjasama dengan teman-teman dari Frisian Flag Indonesia ya, khususnya dalam hal logistik penyaluran produk. Jadi pertama kali kita kerjasama ya dengan Frisian Flag itu tahun lalu gitu. Jadi ketika tahun lalu kita approach untuk Frisian Flag untuk transform mereka punya bisnis secara online gitu. Dan Frisian Flag sendiri sangat welcome gitu. Mereka juga sangat aware dengan kebutuhan online yang sekarang juga dipakai oleh para toko-toko pedagang tradisional gitu. Mereka menyambut dengan baik dan mereka deal dengan kita sebagai online distributor mereka, di mana kita bisa menyalurkan produk-produk mereka secara online gitu. Ada beberapa titik distribusi pun yang kami bantu bukakan untuk Frisian Flag untuk merich toko-toko agar lebih dekat lagi. Dan semua produk-produk Frisian Flag bisa langsung para teman-teman dari toko bisa langsung temukan di aplikasi kami. Gitu. Oke, Gudang Ada sebagai online distributor Frisian Flag Indonesia. Boleh sedikit cerita nih, bedanya apa sih dengan konsep yang konvensional mungkin yang sebelumnya? Jadi memang kalau online distributor sendiri ini kami ingin membawa para prinsipal ini untuk bisa explore alternatif channel selain traditional channel di mana mereka distributor melalui distributor lokal mereka ataupun distributor resmi mereka, di mana mereka menggunakan aplikasi online yang bisa langsung get in touch with toko-toko gitu. 24 jam ready untuk mereka. Mereka juga bisa atur sendiri produk mana yang mereka ingin push, produk mereka yang ingin mereka tampilkan
mengajarkan lebih dalam lagi kepada para toko. Dan di situ juga enaknya di mana para prinsipal bisa cek sendiri dan bisa lihat sendiri data penjualan mereka. Mereka juga bisa cek area mana sih yang memang sangat welcome terhadap produk mereka, transaksinya besar, dan toko-toko seperti apa yang biasa tertarik dengan produk mereka. Semua itu bisa diakses secara online, jadi prinsipal tidak usah worry dengan manual ataupun dengan timing yang lama untuk mendapatkan data, karena mereka bisa buka sendiri melalui aplikasi kita. Oke. Saya ada satu pertanyaan tapi buat 2 orang sekaligus nih. Jadi dari sekarang dan kedepannya seperti apa sih fokus yang diharapkan gitu kan ya, baik dari Gudang Ada maupun Frisian Flag Indonesia khususnya dalam memperkuat kolaborasi di bidang segmen tadi online distributor channel. Oke, kalau dari Gudang Ada sendiri sih harapannya of course kita ingin lebih dekat ya kolaborasinya dengan Frisian Flag juga untuk membantu Frisian Flag bisa lebih mendistribusikan lagi menggunakan aplikasi kita untuk transform secara online, reach para toko-toko memang yang kalau katakan tidak lagi fokus di Pulau Jawa, kita bisa lebih expand lagi, explore Sumatera ataupun kita bisa sampai ke Bali ataupun kota-kota lainnya. Mungkin itu sih harapan dari Gudang Ada sendiri. Oke. Mbak Utami? Kalau dari saya melihat potensinya masih sangat banyak dan besar ya Mas Armin, karena GT sendiri sekarang 3,5 juta, 4 juta outlet. There is no single FMCG yang bisa nge-reach 100% gitu. Jadi saya melihat partnership kolaborasi kita ke depannya akan sangat baik untuk membantu pertumbuhan Frisian Flag. Jika meleverage Gudang Ada untuk mengcover indirect atau uncovered outlet kita gitu, yang jumlahnya sangat banyak dan mungkin akan terus berkembang gitu ya. The more rural growth gitu coming, the more ada GT stores coming gitu. Dan kita juga melihat pertumbuhan market secara besar itu akan sangat di-drive GT ke depannya. Ini juga proyeksi pasar gitu. Jadi hand in hand kolaborasi yang kita bisa daraskan bersama adalah bagaimana membantu additional expansions coverage terutama di GT, membantu sebaran produk kita karena memang penetrasi dan distribusinya masih bisa ditumbuhkan luar biasa, dan tadi ya reliable service, timing yang lebih cepat gitu ya, stok yang selalu tersedia, harga yang baik dan bersaing, itu adalah opportunity yang bisa digarap lebih erat lagi dari Frisian Flag dan Gudang Ada. Jadi misalkan kalau di luar 2023, di luar Ramadan, seperti apa sih strategi penggunaan kanal-kanal digital di dalam keseluruhan strategi marketingnya Frisian Flag Indonesia? Oke. Dari kami consumer fokus is definite. Jadi memang ada eksplorasi yang reach consumer baik nasional dan multi platform gitu ya, konvensional tuh YouTube sampai ke TikTok kita explore. Tapi juga geo-targeting by area, di mana area-area tersebut kita masih nascent. Itu tuh consumer. Tapi di pedagang retail GT tadi memang kita juga melihat bahwa more and more mereka makin literate gitu ya. Ada generasi kedua, ketiga yang mulai ikut terjun andil di retailership, sehingga kita melihat ini ke depannya kalau kita meleverage pasar yang GT-nya tumbuh pesat tapi juga makin digital literate, kemampuan kita untuk men-service on time in full lebih cepat, lebih pasti harganya dan lebih ada stoknya, itu definitely akan menjadi benefit yang win-win untuk Frisian Flag dan partner dari Gudang Ada. Oke, menarik. Tadi ada poin yang menarik, saya mau cek juga ke Mbak Cynthia mengenai lanskap ownership dari sebuah toko ya, generasi 1, generasi 2, generasi 3, bahkan kadang mereka kerja bareng gitu sekarang kan, nggak harus nunggu generasi 1-nya pensiun dulu gitu. Ada mungkin data internal atau mungkin success story nggak yang Mbak Cynthia bisa share sih? Jadi memang setelah tim kita keliling ya, karena kan kita juga banyak tim yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kita bukan hanya platform, tapi kita juga of course mau edukasi masyarakat terhadap melek digital sendiri. Apa itu pentingnya untuk memakai online platform untuk bisa membesarkan mereka punya current business gitu. Nah kita lihat banyak sekali kita temui para generasi-generasi awal ini yang membangun tokonya sendiri sudah mulai pensiun. Nah di sini dimasuk generasi kedua, ketiga yang mulai take over mereka punya bisnis. Nah, generasi kedua, ketiga ini adalah biasa anak-anak yang mereka misalkan kuliah di luar negeri ataupun kuliah di dalam negeri, di mana mereka sebenarnya sudah sangat-sangat melek digital gitu, dan mereka sangat aware dengan the current environment of the business itself gitu. Jadi mereka bisa tahu produk mana yang bagus, mereka juga bisa cek secara online apa sih yang sekarang diminati oleh para customer gitu. Nah, jadi kalau lewat dari
perubahan generation ini sendiri, di mana kita bisa masuk sebagai online platform dan juga para prinsipal untuk justru lebih educate our customer about our product dan juga about apa pentingnya sih digital platform ini untuk membesarkan bisnis mereka, dan juga secara produk sendiri para prinsipal juga bisa educate seperti kesehatan dari produk-produk mereka, kenapa harus memakai produk mereka. Nah, itulah yang mengapa pentingnya ya kita capture this moment right now gitu. The last one, Mbak Cynthia, memasuki Ramadan 2023, ada program khusus dari Gudang Ada untuk teman-teman brand ataupun para pemilik toko di Indonesia? Jadi untuk Ramadan sendiri ini kita punya campaign yang namanya Ketupat. Ini adalah hasil kolaborasi juga dengan para brand. Nah, dari program Ketupat ini sebenarnya para brand bisa memilih mereka ingin menggapai masyarakat, mengenalkan campaign mereka melalui tools apa. Nah, jadi kita punya beberapa tools yang kita tawarkan, ada home banner untuk menaikkan visibility mereka, dan juga kita ada push notif untuk ingetin, ayo toko stok dong barang-barang Frisian Flag gitu. Ataupun kita juga ada WhatsApp Blast, di mana misalkan contoh Frisian Flag ingin mentargetkan area Sumatera. Nah, di situ kita bisa carikan toko-toko yang khusus memang lokasinya di Sumatera dan memang sesuai kriteria untuk target dari customer-nya Frisian Flag. Oke. Mbak Utami, the last one, any closing remark atau last business tip nih untuk para marketer ataupun teman-teman pemilik brand ini supaya lebih powerful lagi di 2023? Oke. Kalau dari saya, it's a good sign of economic recovery, sehingga inovasi itu pastinya sangat dibutuhkan. Akselerasi distribusi juga hal yang sangat-sangat krusial dan kita harus drive lagi. Tapi yang paling penting masyarakat Indonesia harus sehat dong. Baik konsumen, pedagang GT kita di sektor industri. Maka pesan dari saya, tiap hari minum Frisian Flag. Tiap hari minum Frisian Flag. Oke. Dan daya tahannya luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Utami, Mbak Cynthia atas waktunya, dan sekian Gudang Ada Talk episode ke-7 bersama saya Armin Gita. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang tidak kalah menarik.